Soal nomor 16. Sebelum Kak Evan membahas soal ini, jangan lupa untuk adik-adik yang belum menonton pembahasan dari soal nomor 1 sampai nomor 15, untuk link videonya ada di deskripsi video ini. Jadi jangan lupa ditonton terlebih dahulu ya. Nah, pertanyaan soal nomor 16, manakah kalimat di bawah ini yang termasuk ke dalam fakta? Adik-adik, fakta ini adalah sesuai dengan kenyataan. Nah, biasanya kalimat yang mengandung fakta itu terdapat data ataupun angka yang sudah diuji dalam kalimat tersebut. Untuk pilihan A, udara di Bogor terasa sangat dingin. Ini bukan kalimat fakta, melainkan ini adalah kalimat opini atau pendapat. Kemudian pilihan B, suhu udara di Bogor mencapai 24 derajat Celcius. Nah, ini merupakan kalimat fakta. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Untuk pilihan C dan pilihan D, ini adalah kalimat opini. Soal nomor 17, pertanyaannya adalah kalimat yang merupakan opini adalah kalimat nomor titik-titik. Kecuali, nah berarti di sini yang ditanyakan adalah kalimat yang berisi fakta karena di sini kecuali. Nah, untuk opini ini merupakan pendapat dari seseorang. Kita lihat untuk kalimatnya. Kalimat nomor 1, setelah masyarakat menjerit karena harga gabah melonjak beberapa bulan lalu, giliran petani menjerit. Nah, ini merupakan kalimat opini, berarti bukan jawabannya. Kemudian untuk kalimat nomor 2, harga gabah hasil panen belakangan ini turun drastis. Ini juga merupakan kalimat opini, berarti bukan jawabannya. Kalimat nomor 3, kondisi seperti ini sebenarnya merupakan peristiwa tahunan. Ini juga merupakan kalimat opini. Untuk nomor 4, ketika terjadi panen raya pada Februari hingga April, karena oversupply, maka harga turun drastis. Nah, ini merupakan kalimat yang berisi fakta. Jadi jawabannya ada di pilihan D, yaitu nomor 4. Soal nomor 18. Fitria bertanya, apakah Aska ada di kamar? Apabila kalimat langsung di atas diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka bunyinya adalah titik. Nah, adik-adik, untuk kalimat tidak langsung dari kalimat langsung yang berbunyi Fitria bertanya, apakah Aska ada di kamar? Ini jawabannya ada di pilihan A. Fitria menanyakan, apakah Aska ada di kamar? Kemudian soal nomor 19, kosakata yang berarti zaman dahulu sekali, zaman kuno dalam KBBI adalah titik. Nah, adik-adik, untuk KBBI ini merupakan kepanjangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 19, Kak Evan akan menjelaskan dari pilihan A sampai pilihan B. Untuk pilihan A, manusia purba. Kata manusia purba dalam KBBI memiliki arti manusia yang hidup pada masa prasejarah. Kemudian untuk pilihan B, purbakala, kata purbakala memiliki arti yaitu zaman dahulu sekali, zaman kuno. Kemudian untuk pilihan C, peradaban. Peradaban dalam KBBI memiliki arti yaitu kemajuan kecerdasan atau kebudayaan lahir batin. Kemudian untuk pilihan D yaitu kata evolusi. Evolusi memiliki arti dalam KBBI yaitu perubahan atau pertumbuhan perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan.
Nah, dari penjelasan Kak Evan, pasti sudah tahu kan untuk jawabannya ada di pilihan B, yaitu purbakala. Soal nomor 20. Perhatikan grafik berikut. Pertanyaannya, pernyataan yang tidak sesuai dengan grafik di atas adalah titik-titik-titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk gambarnya. Nah, ini Kak Evan tulis kembali ya agar lebih jelas. Di sini tahun 2016. Nah, untuk pengunjungnya ini adalah 3.795.300. Kemudian di sampingnya ada tahun 2017. Di sampingnya ini ada tahun 2018 dan 2019 sama 2020. Kita lihat untuk pilihan A sampai pilihan D. Kita cari yang tidak sesuai. Nah, untuk pilihan A, pada tahun 2016, jumlah pengunjung Candi Borobudur adalah sebesar 3.795.300 orang. Nah, ini sesuai dengan grafiknya ya. Berarti ini adalah betul dan bukan jawabannya karena kita cari untuk yang tidak sesuai dengan grafik. Pilihan B, antara tahun 2016 dan 2017 tidak ada perbedaan besar, terhadap angka kunjungan wisatawan di Candi Borobudur. Nah, untuk tahun 2016 itu adalah 3.795.300 dan untuk tahun 2017 itu adalah 3.775.799. Nah, dari 3.795 ke 3.775 ini tidak ada perbedaan yang besar. Berarti ini juga pernyataan yang betul sesuai dengan grafik tersebut. Kemudian pilihan C, terjadi penurunan drastis jumlah pengunjung Candi Borobudur pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Kita lihat untuk tahun 2020 ini dia, untuk wisatawannya hanya 997.250. Ini jelas sekali ya, terjadi penurunan secara drastis. Berarti ini juga sesuai dengan grafik. Berarti bukan jawabannya. Jadi untuk jawaban soal nomor 20 itu ada di pilihan D. Pada tahun 2017, jumlah pengunjung Candi Borobudur terjadi penurunan secara signifikan. Soal nomor 21, dampak krisis iklim yang sangat terasa bagi kehidupan sehari-hari diantaranya cuaca ekstrim, krisis air bersih, suhu kian memanas, hingga kemarau berkepanjangan yang memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah tanah air. Pertanyaannya, berikut adalah dampak krisis iklim kecuali titik-titik-titik. Yang ditanyakan dampak krisis iklim. Pada teks ini, dampak krisis iklim itu ada cuaca ekstrim, krisis air bersih, suhu kian memanas, dan kemarau panjang. Jadi pilihan A, cuaca ekstrim ini adalah betul. Kemudian krisis air betul. Suhu semakin dingin ini adalah salah. Dan kemarau berkepanjangan ini juga betul. Pada pertanyaannya adalah kecuali. Berarti jawabannya ada di pilihan C. Suhu semakin dingin. Soal nomor 22. Krisis iklim membawa dampak buruk kepada bumi dan juga kepada keuangan dunia yang membuat rugi hingga 62 triliun. Pertanyaannya, sinonim kata yang bercetak miring adalah titik-titik-titik. Adik-adik, Kak Evan ingatkan kembali untuk sinonim, ini merupakan persamaan kata. Nah, pada kata yang bercetak miring ini adalah kata krisis. Krisis ini mempunyai sinonim yaitu darurat. Jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 23.
Jika dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi, urutan kerangka yang tepat adalah titik-titik-titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan ingatkan kembali apa itu teks eksplanasi. Adik-adik, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan atau proses yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi atau fenomena alam maupun sosial budaya. Nah, di sini kita disuruh mengurutkan kerangka dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, untuk struktur dari teks eksplanasi, itu yang pertama adalah pernyataan umum. Kemudian, yang kedua adalah deretan penjelas. Lalu yang ketiga adalah simpulan. Nah, dari struktur ini dapat menjadi acuan ketika kita harus mengurutkan kerangka teks eksplanasi. Jadi yang pertama adalah nomor 3 terlebih dahulu, karena ini merupakan pernyataan umum. Kemudian setelah itu nomor 1, proses terjadinya gempa bumi. Lalu nomor 2, kemudian nomor 4, dan terakhir nomor 5. Jadi jawabannya ada di pilihan A, 3, 1, 2, 4, 5. Nomor 24, berikut yang tidak termasuk cara menyusun ringkasan adalah titik-titik-titik. Adik-adik, di sini pertanyaannya adalah yang tidak termasuk. Berarti yang bukan ya. Dan jawabannya ada di pilihan B, mengubah sebuah kalimat yang tidak sesuai dengan isi teks. Nomor 25, sebuah media saji tentu punya ciri khas dengan adanya unsur utama. Pada infografis, unsur-unsur dimaksud adalah titik-titik-titik. Adik-adik diingat untuk jawaban soal nomor 25, yaitu di pilihan A, gambar dan teks. Soal nomor 26, Rich Brian merupakan rapper muda asal Indonesia yang bernama lengkap Brian Immanuel Suwarno. Dirinya kini tergabung dengan label rekaman 88 Rising yang membawanya pada ketenaran melalui sejumlah hit seperti yang berjudul Dead Stick, 100 Degrees, Glow Like That, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pertanyaannya, ide pokok pada cuplikan artikel di atas adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk ide pokok dari artikel tersebut adalah kesuksesan Rich Brian, rapper muda asal Indonesia. Nomor 27 dan 28. Nomor 27, ketika melakukan wawancara agar pertanyaan dapat mengalir dengan baik, sebaiknya kita titik-titik-titik. Adik-adik diingat untuk jawabannya adalah membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nomor 28, lukisan gunung yang kamu buat sangat bagus sekali. Manakah kata yang harus dihapus agar menjadi kalimat efektif? Nah, adik-adik, ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena pada kalimat 28 ini terdapat kata sangat bagus sekali. Yang harus kita hilangkan adalah kata sekali. Nanti akan menjadi kalimat efektif. Berarti untuk kalimat efektifnya, lukisan gunung yang kamu buat sangat bagus. Soal nomor 29 dan 30. Banjir bandang telah menelan korban manusia. Kalimat tersebut termasuk majas titik-titik-titik. Adik-adik, di sini banjir bandang ini menelan. Nah, menelan ini adalah satu aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Tetapi untuk banjir bandangnya adalah sebuah kata atau benda mati atau makhluk hidup yang melakukan aktivitas seperti manusia. Itu termasuk majas personifikasi. Lalu nomor 30,
Budi mengatakan bahwa baju yang ia pakai adalah hadiah ulang tahunnya. Bentuk kalimat langsung yang paling tepat dari contoh kalimat tidak langsung di atas adalah titik, titik, titik. Nah, untuk kalimat langsungnya adalah Budi mengatakan, kasih tanda petik 2, baju yang kupakai ini adalah hadiah ulang tahunku.